Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat, Ibu dosen mata kuliah Biologi Umum dan teman-teman yang sependidikan dengan saya. Sebelum memulai hasil presentasi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang beranggotakan saya sendiri Tita Salma, yang kedua Nadia Farhansa Fadila, yang ketiga Novita Yuinaya, yang keempat Fitri Ayu Lestari, yang kelima Rahmawati, dan yang keenam Tiara Lingga Alvina. Pada materi ini kita akan membahas tentang sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Sistem koordinasi. Sistem koordinasi merupakan sistem organ yang berperan mengatur organ-organ tubuh lainnya agar dapat bekerja sama sebagaimana mestinya dan terintegrasi satu sama lainnya. Meski memiliki fungsi yang berbeda-beda, seluruh organ dalam tubuh terhubung dengan saraf dan darah. Dua komponen utama sistem koordinasi. 1. Sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri oleh sel-sel saraf atau neuron dan sel-sel pendukungnya atau nekroglia. Sistem saraf menggunakan perbedaan potensial listrik untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lainnya. Sinyal elektrik inilah yang digunakan dalam sistem saraf untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh organ di dalam tubuh. Fungsi sistem saraf: penghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui indera, pengatur respon terhadap rangsangan, dan mengatur dan mengendalikan kerja organ-organ tubuh sehingga dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Neuron atau sel saraf. Fungsi neuron mengirimkan impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan. Sel saraf terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama, badan sel, yang kedua dendrit, dan yang ketiga akson. Badan sel saraf atau perikarion merupakan pengendalian seluruh aktivitas neuron. Fungsi dari badan sel ini adalah menerima rangsang dari dendrit ke akson. Bagian-bagian badan sel yaitu sitoplasma yang di dalamnya terdapat badan nis atau tumpukan RE kasar dan ribosom, nukleus, dan organ sel lain seperti mitokondria, badan Golgi, dan neofibril. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Dendrit merupakan penjuluran pendek yang keluar dari badan sel. Dendrit memiliki fungsi sebagai penerima rangsangan dari luar tubuh. Sel dendrit berwujud seperti tonjolan dari sitoplasma sel saraf. Sel dendrit ini nantinya akan menerima rangsang dan meneruskannya menjadi impuls yang menjalar di akson. Akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain atau ke jaringan lain. Akson merupakan penjuluran panjang yang keluar dari badan sel. Pembagian neuron berdasarkan fungsi. Yang pertama, neuron sensorik, yaitu menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Yang kedua, neuron asosiasi, menghubungkan neuron motorik dengan neuron sensorik atau neuron lainnya. Yang ketiga, neuron motorik, yaitu mengantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Pembagian neuron berdasarkan strukturnya. Yang pertama memiliki satu akson dan sejumlah dendrit, multipolar neuron. Yang kedua memiliki satu akson dan satu dendrit, bipolar neuron. Yang ketiga memiliki satu akson yang bercabang atau unipolar neuron. Sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Sistem saraf sadar terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer atau TEPI. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum. Sistem saraf terdiri dari 12 pasang serabut saraf otot, saraf otak, dan 31 pasang serabut saraf punggung atau saraf sumsum tulang belakang. Sistem saraf tak sadar terdiri dari saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat berperan sebagai pusat koordinasi atau seluruh aktivitas tubuh kita dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Menerima semua rangsang saraf dari luar tubuh atau eksteroseptor dan dari dalam tubuh interoseptor, serta juga bertindak sebagai pusat integrasi dan komunikasi. Yang pertama, otak. Otak merupakan pusat saraf utama. Terletak di dalam rongga tengkorak. Ukuran otak bervariasi.
ditentukan oleh jenis kelamin, umur, dan ukuran fisik seseorang. Ukuran otak manusia mencapai maksimum pada usia lebih kurang 18 tahun. Berat otak orang dewasa lebih kurang 1,4 kg. Otak manusia terdiri atas dua belahan atau hemisfer yang besar, oleh karena itu terdapat pindah silang pada jalur-jalur spinal. Maka belahan otak kiri mengendalikan sisi kanan tubuh dan sebaliknya, belahan otak kanan mengendalikan sisi kiri tubuh. Otak diselubungi oleh jaringan yang disebut selaput meninges. Selaput meninges tersusun atas 3 lapisan, yaitu lapisan terluar melekat pada tulang disebut dengan dura mater, lapisan tengah disebut dengan arachnoid, dan lapisan dalam melekat pada lapisan subtum disebut diameter. Di antara lapisan meninges tersebut terdapat cairan limfe atau cerebrospinal yang berfungsi memelihara sel-sel otak supaya tetap basah. Hal tersebut berkaitan dengan difusi oksigen dari pembuluh darah dasar otak. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Ayu Lestari. Terima kasih kepada Saudari Fitra Salma. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu bagian otak. Otak manusia terbagi atas beberapa bagian, yaitu otak besar cerebrum, otak tengah midbrain atau mesencephalon, 3 otak depan diencephalon, otak kecil cerebellum. Yang pertama, otak besar. Otak besar berfungsi untuk menentukan tingkat kecerdasan, pusat pernapasan, kepribadian, kesadaran, ingatan atau memori, keinginan, daya cipta, daya khayal, perencanaan, kepercayaan kepada sesuatu yang bersifat metafisik, dan menerjemahkan sensor impuls. Otak besar terletak di bagian depan otak. Semakin besar volume otak dan semakin tinggi tingkat perkembangannya, orang akan semakin cerdas. Volume otak tidak dipengaruhi oleh besarnya ukuran kepala. Otak besar merupakan bagian yang terluas dari otak. Otak besar berbentuk telur, mengisi penuh bagian depan atas rongga tengkorak. Otak besar berwarna abu-abu pada bagian luar korteks karena mengandung banyak badan sel saraf yang disebut substansi grisea. Bagian dalam atau medula cerebrum berwarna putih karena mengandung banyak dendrit dan akson disebut substansi alba. Otak besar terdiri dari beberapa lobus, yaitu lobus frontalis bagian dahi, lobus parietal bagian ubun-ubun, lobus temporalis bagian pelipis, dan lobus occipitalis bagian belakang kepala. Antara lobus frontalis bagian pelipis dan lobus parietalis bagian ubun-ubun dipisahkan oleh celah visura Rolando. Lobus frontalis bagian dahi dan lobus temporalis bagian pelipis dipisahkan oleh celah Sylvius. Fungsi lobus-lobus yang terdapat pada otak besar adalah: yang pertama, lobus frontalis bagian depan atau bagian dahi merupakan bagian yang mengatur gerakan sehingga disebut juga daerah motoris. Yang kedua, lobus temporalis bagian samping atau bagian pelipis merupakan pusat pendengaran. Yang ketiga, lobus parietalis bagian tengah atau bagian ubun-ubun bersifat sensorik yang peka terhadap perubahan yang menyangkut panas, dingin, sentuhan, dan tekanan pada alat indera di kulit. Yang keempat, ada lobus occipitalis bagian belakang kepala merupakan pusat penglihatan. Yang kedua, otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Bagian atas otak tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata dan pendengaran. Otak depan terletak di depan otak tengah. Bagian ini terdapat talamus, berfungsi menerima semua rangsang yang berasal dari reseptor kecuali bau ke area sensorik cerebrum. Dan hipotalamus berfungsi mengontrol sejumlah fungsi otonom. Hipotalamus merupakan pusat koordinasi sistem saraf otonom yang mengendalikan suhu tubuh, selera makan, lapar, haus, keseimbangan, metabolisme, karbohidrat, dan lemak, tekanan darah, tingkah laku, keseimbangan cairan tubuh, menumbuhkan sifat agresif, penjagaan agar tetap bangun dan tidur. Hipotalamus juga mengontrol fungsi tertentu kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Yang keempat, otak kecil. Letak otak kecil terdapat tepat di atas batang otak atau di sebelah bawah belakang otak besar. Berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot tubuh serta menyeimbangkan tubuh. Di bawah otak kecil cerebellum terdapat jembatan farol atau pons faroli, berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. B. Sumsum. Sumsum merupakan pusat saraf yang letaknya di belakang otak. Sumsum dibedakan menjadi dua, yaitu sumsum lanjutan yaitu medula oblongata dan sumsum tulang belakang medula spinalis. Yang pertama, sumsum lanjutan atau medula oblongata. Sumsum lanjutan terletak di bagian antara sumsum tulang belakang dengan bagian otak lainnya. Sumsum lanjutan berfungsi menghantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak.
Sumsum lanjutan juga berfungsi mengatur detak jantung, tekanan darah, volume, dan kecepatan respirasi, gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan, pelebaran, dan penyempitan pembuluh darah. Bagian medula oblongata yang menghubungkan sumsum tulang belakang dan otak disebut pons. Yang kedua, sumsum tulang belakang medula spinalis. Sumsum tulang belakang merupakan kelanjutan dari medula oblongata. Disebut sumsum tulang belakang karena letaknya di dalam rongga tulang belakang, yaitu mulai dari medula oblongata hingga vertebrata lumbalis kedua. Fungsi utama dari sumsum belakang adalah sebagai penghubung impuls dari dan ke otak, serta memberi kemungkinan jalan yang terpendek pada gerak refleks. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang, tampak bahwa lapisan luar berwarna putih dan banyak mengandung dendrit dan akson, sedangkan lapisan dalam berbentuk kupu-kupu berwarna kelabu, banyak mengandung badan sel saraf. Pada bagian dalam yang berbentuk kupu-kupu terdapat bangunan berbentuk sayap. Bangunan seperti sayap tersebut terbagi atas bagian depan yang disebut akar ventral, sedangkan yang di belakang disebut akar dorsal. Akar ventral mengandung badan sel saraf neuron motorik. Aksonnya merupakan urat saraf sumsum tulang belakang yang menuju ke otak, sedangkan dendritnya berhubungan dengan akson neuron konektor. Akar dorsal mengandung badan sel saraf neuron sensorik. Aksonnya berhubungan dengan dendrit neuron konektor, sedangkan dendritnya berhubungan dengan kulit atau reseptor. Ini adalah gambar dari sumsum tulang belakang. Sistem saraf perifer atau tepi. Sistem saraf tepi terdiri atas serabut-serabut saraf yang menghubungkan pusat dengan alat-alat tubuh. Serabut saraf yang berfungsi membawa impuls saraf dari reseptor ke pusat disebut saraf aferen, dan serabut saraf yang berfungsi membawa impuls dari pusat ke efektor disebut saraf eferen. Sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi berfungsi menyampaikan informasi ke dan dari pusat pengatur. Saraf tepi terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal yang keluar dari otak dan sumsum tulang belakang, serta menghubungkannya dengan setiap reseptor dan efektor dalam tubuh. Sistem saraf otonom atau tak sadar. Sistem saraf otonom berfungsi mengatur gerakan tak sadar dari beberapa anggota tubuh untuk bekerja secara otomatis, misalnya detak jantung, pernapasan, pencernaan, serta ketika mata kita berkedip dan lain-lainnya. Terdapat dua macam sistem saraf otonom, yaitu saraf simpatetik, saraf simpatis, saraf parasimpatetik, saraf parasimpatis. Prinsip pengantaran impuls. Pengantar impuls dapat melalui dua cara, yaitu penghantaran impuls melalui sel saraf dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Yang kedua, penghantaran impuls melalui sinapsis adalah titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain. Gerak refleks. Gerak refleks terjadi apabila rangsangan yang diterima sel saraf sensorik disampaikan oleh neuron perantara. Rangsangan oleh neuron di perantara langsung diteruskan ke sel saraf motorik tanpa melalui dan diterjemahkan oleh otak. Skema gerak refleks, rangsang ke reseptor, lalu ke neuron sensorik, lalu diteruskan ke sumsum tulang belakang dan neuron perantara, lalu ke neuron motorik, lalu efektor. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai gerak refleks. Refleks merupakan suatu mekanisme respon dalam usaha melindungi tubuh atau mengelak dari rangsangan yang membahayakan atau mencelakakan. Refleks dapat dibedakan atas dua macam, yaitu pertama refleks bawaan. Refleks macam ini pusatnya di sumsum tulang belakang. Respon yang terjadi pada refleksi ini berlangsung cepat dan tidak disadari oleh yang bersangkutan. Yang kedua, refleks yang dipelajari. Suatu reaksi tubuh karena latihan secara teratur dan terus-menerus sehingga kalau ada rangsangan yang sesuai dengan apa yang dilatih tersebut, reaksinya akan cepat seperti refleks. Berdasarkan reaksi yang terjadi dari suatu refleks, dikenal ada dua macam refleks, yaitu pertama, refleks tunggal. Bila refleks ini hanya menyatakan vektor tunggal, misalnya kaki menginjak duri langsung ditarik. Yang kedua, refleks kompleks. Bila refleks ini mengikut sertakan banyak efektor, misalnya seseorang menginjak duri, kaki diangkat sambil berteriak kesakitan. Berdasarkan neuron perantara atau sel saraf penghubung impuls, gerak refleks dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pertama refleks kranial atau refleks otak. Penghubung sel saraf yang terletak di otak, contohnya refleks pupil dan refleks kedip mata. Refleks pupil disebabkan karena perbedaan intensitas cahaya yang masuk mata, sehingga pupil mata menyempit atau melebar. Yang kedua, refleks spinal atau refleks sumsum tulang belakang. Penghubung sel sarafnya terletak di medula spinalis, contohnya refleks lutut. Gerak sadar.
Gerak biasa terjadi apabila rangsangan yang diterima sel saraf sensorik kemudian diteruskan ke otak. Dari otak kemudian diterjemahkan perintah ke sel saraf motorik untuk melakukan gerakan. Gerakan ini diketahui atau dapat dikontrol oleh otak. Skema gerak sadar, rangsang dari reseptor ke saraf sensorik, ke otak, ke saraf motorik, lalu ke efektor. Sistem saraf hewan. Yang pertama, sistem saraf pada ikan. Otak yang berkembang dengan baik adalah otak kecil atau pusat keseimbangan. Pada sistem saraf katak, otak yang berkembang dengan baik adalah otak tengah. Sedangkan pada sistem saraf burung, otak yang berkembang dengan baik adalah otak kecil dan otak besar, atau pusat keseimbangan dan penglihatan. Sistem saraf cacing pipih dan cacing tanah. Pada cacing pipih dan cacing tanah, sistem saraf berupa sistem saraf tangga tali. Sedangkan pada sistem saraf serangga, pada sistem saraf berupa sistem saraf tangga tali juga. 2. Sistem hormon. Hormon berasal dari kata hormon yang berarti pembawa atau pembangkit. Hormon dibentuk oleh suatu kelenjar. Hormon adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Hormon merupakan senyawa protein dan steroid. Hormon berfungsi mengaktifkan suatu proses fisiologis dalam tubuh. Hormon masuk ke dalam sistem peredaran darah dan mengikuti proses peredaran darah dalam tubuh manusia. Kelenjar endokrin disebut kelenjar buntu karena bermuara langsung ke dalam pembuluh darah karena kelenjar ini tidak memiliki saluran. Sistem hormon berperan dalam, pertama, pengaturan Sistem hormon berperan dalam, pertama, pengaturan homeostatis atau keseimbangan, yang kedua, metabolisme, yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan, yang keempat, reproduksi, dan yang kelima, tingkah laku. Dalam kegiatan tubuh, hormon diperlukan dalam jumlah yang sedikit, akan tetapi mempunyai pengaruh yang sangat luas. Hormon dalam tubuh ada yang bekerja sepanjang hidup. Contohnya, hormon yang mengatur proses metabolisme aktif selama manusia hidup. Hormon ada juga yang bekerja pada waktu tertentu. Contohnya, hormon pertumbuhan hilang setelah manusia berumur kurang lebih 20-25 tahun. Melalui darah hormon mempengaruhi jaringan-jaringan, berbagai organ maupun sistem-sistem organ tubuh. Dalam hubungannya dengan susunan saraf, hormon sampai batas tertentu berfungsi menjaga keseimbangan regulasi. Macam-macam kelenjar endokrin. Pertama, kelenjar hipofisis, kelenjar epifisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, dan terakhir kelenjar kelamin. Baiklah, selanjutnya materi yang dilanjutkan oleh teman saya kepada Naya disilahkan. Baik, saya Nurvita Winaya akan melanjutkan membaca materi. 1. Kelenjar hipofisis. Nama lain dari kelenjar hipofisis adalah kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis terletak di dasar otak besar atau di dalam lekukan tulang sela tursika bagian tengah tulang bayi. Jenis-jenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yaitu thyroid stimulating hormone atau TSH, berfungsi merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Adrenocorticotropic hormone atau ACTH berfungsi merangsang korteks kelenjar adrenal untuk memproduksi steroid kortikosteroid. Follicle stimulating hormone atau FSH berfungsi merangsang pembentukan hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid. Pada pria, memacu tubulus seminiferus dan spermatogenesis. Pada wanita, merangsang pertumbuhan folikel dari ovarium dan merangsang sel-sel folikel menghasilkan estrogen. Luteinizing hormone atau LH berfungsi merangsang ovulasi dan merangsang corpus luteum untuk menghasilkan progesteron dan estrogen. Interstitial cell stimulating hormone atau ICSH berfungsi menstimulasi testis untuk berkembang dan menghasilkan testosteron. Prolaktin berfungsi menstimulasi sekresi air susu oleh kelenjar susu atau glandula mamae dan merangsang produksi hormon progesteron. Somatotrofin berfungsi memproduksi pertumbuhan dari semua jaringan tubuh yang dapat tumbuh. Oksitosin berfungsi merangsang kontraksi otot polos pada uterus penting dalam proses kelahiran. Antidiuretik hormon atau ADH berfungsi mengatur kadar air dalam tubuh. 2. Kelenjar epifisis. Nama lain dari kelenjar epifisis adalah kelenjar pineal. Kelenjar epifisis terletak di otak bagian atas, tepatnya di atas otak kecil atau cerebellum.
Hormon yang dihasilkan adalah hormon melatonin yang berfungsi untuk pengaturan hubungan suhu tubuh dengan tidur. Misalnya, seseorang yang tidur lelap, jika suhu tubuhnya naik, maka orang tersebut akan terbangun. Suhu tubuh turun disebabkan melatonin turun. 3. Kelenjar tiroid. Nama lain dari kelenjar tiroid adalah kelenjar gondok. Kelenjar tiroid terletak di daerah leher atau dekat jakun. Jenis-jenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yaitu 1. Tiroksin berfungsi untuk proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, mengubah glikogen menjadi gula dalam hati, dan kegiatan sistem saraf. 2. Triiodothyronin mempunyai fungsi yang sama dengan hormon tiroksin. 3. Kalsitonin berfungsi menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. 4. Kelenjar paratiroid. Nama lain dari kelenjar paratiroid adalah kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid terletak di dekat kelenjar tiroid, tepatnya di bagian belakang kelenjar tiroid. Atau paratiroid hormon atau PTH berfungsi mengendalikan kadar kalsium dan fosfat dalam darah. 5. Kelenjar timus. Nama lain dari kelenjar timus adalah kelenjar kacangan. Kelenjar timus terletak di daerah dada. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus adalah hormon timosin. Hormon timosin memiliki fungsi yaitu menimbun hormon somatotropin atau hormon pertumbuhan, dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Merangsang perkembangan dari limfosit T berfungsi dalam kekebalan tubuh, dan kelenjar timus hanya dijumpai pada anak-anak usia di bawah 18 tahun. 6. Kelenjar adrenal. Nama lain dari kelenjar adrenal adalah kelenjar anak ginjal atau suprarenalis. Kelenjar adrenal terletak di atas ginjal. Jenis-jenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal yaitu mineralokortikoid atau aldosteron berfungsi mengatur volume darah, tekanan darah, mengontrol metabolisme ion anorganik dalam darah. Glukokortikoid atau kortisol berfungsi mengontrol metabolisme glukosa, meningkatkan kadar gula darah melalui perubahan glikogen dalam hati menjadi glukosa dalam darah. Androgen pada laki-laki ruang optimal fungsinya sehingga diubah menjadi testosteron yang berperan dalam pembentukan sperma dan membentuk sifat kelamin sekunder pria. Pada wanita berfungsi membantu proses sirkulasi darah dan perkembangannya kelenjar susu. Adrenalin atau epinefrin berfungsi meningkatkan laju metabolisme basal, meningkatkan laju penguraian glikogen menjadi glukosa di sel hati dan otot rangka, merangsang pembebasan lemak dari sel-sel lemak, meningkatkan denyut dan volume darah per denyut jantung, melebarkan bronkiolus, kontraksi otot polos, serta mengurangi aliran darah menuju kulit, saluran pernapasan, dan ginjal. Noradrenalin atau norepinefrin berfungsi meningkatkan aliran darah ke jantung, otak dan otot rangka, serta kerjanya antagonis dari kerja hormon adrenalin. 7. Kelenjar pankreas. Nama lain dari kelenjar pankreas adalah kelenjar Langerhans. Kelenjar pankreas terletak di bagian bawah lambung atau di dekat usus 12 jari dan hati. Jenis-jenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas yaitu insulin, berfungsi mengubah gula darah, glukosa, menjadi gula otot glikogen di hati. Glukagon berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa. 8. Kelenjar kelamin. Nama lain dari kelenjar kelamin yaitu kelenjar gonad. Kelenjar kelamin terletak di testis, di dalam skrotum, di luar rongga perut, dan ovarium, di dalam rongga badan, di daerah pinggang. Jenis-jenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar kelamin yaitu testosteron, dihasilkan oleh testis, berfungsi mempertahankan proses spermatogenesis dan merangsang pematangan sperma, memberi efek negatif terhadap sekresi LH oleh hipofisis dan pertumbuhan kelamin sekunder pada laki-laki. Estrogen dihasilkan oleh ovarium, berfungsi dalam proses pembentukan dan pematangan ovum, serta pertumbuhan kelamin sekunder pada wanita. Progesteron dihasilkan oleh ovarium, berfungsi menghambat produksi FSH oleh hipofisis, mengatur pertumbuhan endometrium dan pembuluh darah dari dinding rahim, memelihara kehamilan, dan mengatur pertumbuhan ari-ari atau plasenta pada ibu yang habis melahirkan. Progesteron bersama laktogen berfungsi memperlancar produksi air susu. Sistem hormon hewan. Hormon invertebrata. Invertebrata misalnya serangga menghasilkan hormon otak, hormon ekdison, dan hormon juvenil. Kedua, hormon vertebrata. Umumnya, hormon yang dihasilkan vertebrata hampir sama dengan hormon yang dihasilkan manusia. Di sana dapat dilihat contoh dari hewan, yaitu pergantian kulit pada serangga yang dipengaruhi oleh hormon. 3. Sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Sistem indera pada manusia.
A. Indera penglihatan mata. Mata adalah organ penglihatan yang menerima rangsangan berupa cahaya. Bola mata terletak di dalam rongga mata dan beralaskan lapisan lemak. Bola mata dapat bergerak dan diarahkan ke satu arah dengan bantuan 3 otot penggerak mata, yaitu musculus rectus oculi medial atau otot di sekitar mata berfungsi menggerakkan bola mata. Musculus obliquus oculi inferior berfungsi menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam. Musculus obliquus oculi superior berfungsi memutar mata ke atas dan ke bawah. Selain itu, ada otot mata yang berfungsi menutup mata dan mengangkat kelopak mata. Otot yang berfungsi untuk menutup mata yaitu musculus orbicularis oculi dan musculus rectus oculi inferior. Sedangkan otot mata yang berfungsi mengangkat kelopak mata yaitu musculus levator palpebralis superior. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmawati. Kepada Rahmawati dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan tentang bagian-bagian mata. Bola mata tersusun oleh selaput mata yang terdiri atas 3 lapisan, yaitu sklera atau selaput putih, koroid atau selaput hitam, dan retina atau selaput bola. A. Selaput putih. Selaput putih atau sklera adalah bagian luar dari bola mata yang tersusun dari zat tanduk dan merupakan lapisan yang kuat berwarna putih. Fungsi dari selaput ini adalah melindungi struktur mata yang sangat halus dan membantu mempertahankan bentuk biji mata. Sklera akan membentuk kornea. Kornea adalah lapisan bening dan transparan yang berfungsi menerima cahaya yang masuk ke mata. Karena kornea dilindungi oleh selaput tipis yang disebut konjungtiva, kornea selalu dibasahi oleh air mata. B. Selaput hitam. Selaput hitam atau koroid merupakan lapisan tengah dari bola mata yang banyak mengandung pembuluh darah. Fungsi dari selaput ini adalah memberi nutrisi dan oksigen ke mata, serta menyerap cahaya dan mengurangi cahaya yang memantul di sekitar mata bagian dalam. Pada koroid terdapat iris yang membentuk warna mata, pupil, lensa mata, titik dekat mata, dan titik jauh mata. Iris adalah selaput mata yang merupakan lanjutan dari selaput hitam bagian depan bola mata yang telah melepaskan diri. Iris atau selaput pelangi memiliki pigmen atau warna yang akan membentuk warna mata seseorang, yaitu warna mata biru, hitam, coklat, abu-abu, dan hijau. Pupil adalah celah yang berada di bagian tengah iris. Fungsinya adalah untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata. Jika cahaya redup, maka kotak iris berkontraksi sehingga celah pupil melebar dan cahaya masuk ke mata lebih banyak. Sebaliknya, jika cahaya terang, celah pupil akan menyempit dan cahaya masuk ke mata lebih sedikit atau tidak berlebihan. Lensa mata berada di belakang iris. Lensa mata memiliki daya akomodasi, yaitu kemampuan untuk mencembung atau menebal dan mencekung atau menipis. Mencembung dan mencekungnya lensa mata ditentukan oleh jarak benda yang dilihat. Jarak benda yang dapat dilihat oleh mata normal dengan jelas disebut dengan titik dekat mata. Sedangkan jarak terjauh yang masih dapat dilihat oleh mata normal dengan jelas disebut titik jauh mata. Jarak titik jauh pada mata normal adalah tak terhingga. C. Selaput jala. Selaput jala disebut juga retina. Retina adalah lapisan paling dalam pada mata yang peka terhadap cahaya. Retina ini memiliki sel-sel saraf. Pada retina terdapat bintik kuning dan bintik buta. Bintik kuning adalah bagian retina yang paling peka terhadap cahaya, karena merupakan tempat perkumpulan sel-sel saraf yang berbentuk cerucut dan batang. Kita bisa melihat apabila bayangan jatuh pada titik ini. Pada bintik kuning terdapat sel kerucut dan sel batang. Fungsi dari sel kerucut dan sel batang adalah: yang pertama, sel kerucut berfungsi untuk melihat di tempat yang terang. Sel ini memerlukan protein iodopsin. Kedua, sel batang berfungsi untuk melihat di tempat yang gelap. Sel ini memerlukan protein mata yang disebut rhodopsin. Rhodopsin dapat terbentuk apabila terjadi penggabungan iodopsin dan vitamin A. Jika kita berpindah dari tempat terang ke tempat teduh, maka kita tidak dapat melihat dengan jelas beberapa saat. Hal ini dikarenakan pada waktu di tempat teduh diperlukan protein rhodopsin yang merupakan penggabungan antara iodopsin dan vitamin A. Untuk pembentukan rhodopsin tersebut diperlukan waktu, sehingga sebelum rhodopsin terbentuk, kita tidak bisa melihat dengan jelas untuk beberapa saat di tempat jauh. Bintik buta adalah bintik pertemuan saraf-saraf atau tempat keluarnya saraf mata menuju otak. Bintik buta tidak mengandung sel batang dan sel kerucut, sehingga tidak dapat menanggapi rangsangan cahaya. 2. Proses melihat. Mata bisa melihat benda karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut ke mata. Jika tidak ada cahaya yang dipantulkan benda, maka mata tidak bisa melihat benda tersebut. Proses mata melihat benda adalah sebagai berikut.
Yang pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. Kedua, intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. Ketiga, daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. 4. Pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak. Yang kelima, cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat. B. Indera pendengaran dan keseimbangan. Telinga. Telinga merupakan alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa gelombang suara. Telinga manusia mampu mendengar suara dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Selain sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh manusia. Yang pertama, yaitu bagian-bagian telinga. Telinga manusia dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. A. Telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga yang berfungsi untuk menampung getaran. Yang kedua, saluran telinga luar atau lubang telinga berfungsi menyalurkan getaran. Yang ketiga, kelenjar minyak yang berfungsi menyaring udara yang masuk sebagai pembawa gelombang suara. Yang keempat, membran timpani atau selaput gendang yang berfungsi menerima dan memperbesar getaran suara. B. Telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terletak di sebelah dalam membran timpani. Fungsi dari telinga bagian tengah adalah untuk meneruskan getaran dari suara telinga bagian luar ke telinga bagian dalam. Pada telinga tengah terdapat saluran eustasius dan 3 tulang pendengaran. Saluran eustasius berfungsi untuk mengurangi tekanan udara di telinga tengah sehingga tekanan udara di luar dan di dalam akan sama. Keseimbangan tekanan ini akan menjaga gendang telinga supaya tidak rusak. Saluran ini akan tertutup dalam keadaan biasa dan akan terbuka jika kita menelan sesuatu. Tulang pendengaran berfungsi untuk mengantarkan dan memperbesar getaran ke telinga bagian dalam. Tulang pendengaran ada 3, yaitu tulang matil, tulang landasan, dan tulang samurgi. Tulang-tulang ini menghubungkan gendang telinga dan tingkap corong. C. Telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam berfungsi mengantarkan getaran suara ke pusat pendengaran oleh urat saraf. Penyusun telinga bagian dalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkap corong yang berfungsi menerima dan menyampaikan getaran. Yang kedua, rumah sikut berfungsi menerima, memperbesar, dan menyampaikan getaran suara ke saraf pendengaran. Di dalam saluran rumah sikut terdapat cairan limfe dan terdapat ujung-ujung saraf pendengaran. Yang ketiga, adanya 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi sebagai alat untuk mengetahui posisi tubuh dan menjaga keseimbangan. Yang kedua, proses mendengar. Suara yang kita dengar akan ditangkap oleh daun telinga, kemudian sampai ke gendang telinga, dengan membuat gendang telinga bergetar. Getaran ini diteruskan oleh 3 tulang pendengaran ke tingkap jorong yang diteruskan ke rumah sikut. Di dalam rumah sikut, cairan limfe akan bergetar sehingga merangsang ujung-ujung saraf pendengaran dan menimbulkan impuls saraf yang ditujukan ke otak. Di dalam otak, impuls tersebut akan diolah sehingga kita bisa mendengar dan mengenali suara tersebut. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai indera keseimbangan. Letak indera keseimbangan terdapat di dalam ampula, yaitu pangkal dari 3 saluran setengah lingkaran yang mengembung. Di dalam ampula terdapat sel-sel rambut yang peka terhadap gravitasi. C. Indera penciuman atau pembau hidung. Hidung adalah alat indera yang menanggapi rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berupa gas. Di dalam rongga hidung terdapat serabut saraf pembau yang dilengkapi dengan sel-sel pembau. Setiap sel pembau mempunyai rambut-rambut halus atau cilia olfaktori di ujungnya dan diikuti oleh selaput lendir yang berfungsi sebagai pelengkap rongga hidung. Daerah yang sensitif terhadap bau pada bagian atap rongga hidung. Pada daerah sensitif ini terdapat 2 jenis sel sebagai input. Yang pertama, sel penyokong berupa sel-sel epiter. Yang kedua, sel pembau sebagai reseptor yang berupa sel-sel saraf. Sel-sel pembau mempunyai ujung dendrit berbentuk rambut. Adaptasi terhadap bau-bauan mula-mula berjalan cepat dalam 2-3 detik, tetapi kemudian berjalan lebih lambat. Keistimewaan indera pembau manusia adalah dapat membau sesuatu walau kadarnya di udara sangat sedikit. Beberapa hewan memiliki indera pembau lebih sensitif karena mempunyai reseptor pembau lebih banyak. Pada saat kita bernafas, zat kimia yang berupa gas ikut masuk ke dalam hidung kita. Zat kimia yang merupakan sumber bau akan dilarikan pada selaput lendir, kemudian akan merangsang rambut-rambut halus pada sel pembau. Sel pembau akan meneruskan rangsangan ini ke otak dan akan diolah sehingga kita bisa mengetahui jenis bau dari zat tersebut. Gangguan pada hidung biasanya disebabkan oleh radang atau sakit pilek yang masuk ke lendir atau ingus, sehingga menghalangi bau mencapai ujung saraf pembau. Gangguan lain juga bisa disebabkan oleh adanya kotoran pada hidung dan bulu hidung yang terlalu banyak. Kita harus selalu membersihkan hidung dari kotoran dan merapikan bulu-bulunya supaya kebersihan kita tidak terganggu. D. Indera pengecap atau lidah. Lidah adalah alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa zat kimia larut.
Lidah memiliki otot yang tebal, permukaannya dilindungi oleh lenjer dan penuh dengan bintil-bintil. Kita dapat merasakan rasa pada lidah karena terdapat reseptor yang dapat menerima rangsangan. Reseptor itu adalah papila penyucap atau pincuk penyucap. Pincuk penyucap merupakan kumpulan ujung-ujung saraf yang terdapat pada bintil-bintil lidah. Papila agak kasar karena memiliki tonjolan-tonjolan pada permukaan lidah. Di dalam papila terdapat banyak pincuk-pincuk penyucap atau tersebut, yaitu suatu bangunan berbentuk bundar yang terdiri dari dua jenis sel, yaitu sel penyokong dan sel-sel penyucap yang berfungsi sebagai reseptor. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara Linda Afina. Terima kasih kepada Rahmawati. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Tidak semua bagian lidah peka terhadap zat kimia dan daerahnya, juga khusus untuk rasa tertentu. Adaptasi terhadap suatu rasa mula-mula berjalan cepat 2-3 detik, tetapi adaptasi selanjutnya berjalan lambat. Sebenarnya hanya terdapat 4 jenis rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit. Namun rasa-rasa lain seperti rasa coklat, rasa teh, pedas, dan sebagainya merupakan campuran dari berbagai rasa dan berkombinasi dengan kemampuan atau penciuman pada hidung. Oleh karena itu, bila kamu sakit pilek, atau fungsi penciuman terganggu, dapat kehilangan kemampuan untuk makanan, walaupun sebenarnya untuk penyucap berfungsi normal. Pada saat kita makan sambal, kita sering merasakan kepedasan. Rasa pedas bukan hasil dari kesukaan rasa pada khusus penyucap, tetapi merupakan suhu panas pada papila sehingga mengembang dan menyebabkan timbulnya rasa panas. Rasa pedas. Gangguan pada lidah bisa disebabkan oleh makan atau minum sesuatu yang bersuhu terlalu tinggi dan terlalu rendah, sehingga lidah mati rasa. Gangguan ini hanya bersifat sementara. Gangguan yang bersifat permanen misalnya terjadi pada orang yang mengalami trauma pada bagian tertentu otak. Pada lidah juga sering terjadi iritasi karena luka atau kekurangan vitamin C. Indra peraba, kulit. Selain menghasilkan keringat, pada bagian dari terdapat hidung saraf atau reseptor peraba. Kulit adalah alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri atau sakit. Kepekaan tersebut disebabkan karena adanya ujung-ujung saraf yang ada pada kulit. Biasanya ujung saraf indera peraba ada 2 macam, yaitu ujung saraf bebas yang mendeteksi rasa nyeri atau sakit, dan ujung saraf yang berselaput atau berkapsulia. Ujung saraf yang berselaput ada 5 macam. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Ujung saraf berselaput itu corpuscle facialis, rangsangannya ke kanan. Corpuscle subtilis, rangsangannya kanan. Corpuscle cauda, rangsangannya kiri. Corpuscle medial, rangsangannya ke depan. Selain terdapat di daerah dahi, sel-sel peraba juga terdapat pada pangkal rambut. Sehingga bila rambut yang muncul di permukaan kulit tersentuh oleh suatu benda, sel-sel saraf akan terangsang. Kulit merupakan organ tubuh yang paling luas. Pada orang dewasa, luasnya sekitar 1,9 mm². Meskipun seluruh permukaan kulit mempunyai reseptor peraba, keberadaan ujung-ujung saraf ini tidak merata pada berbagai alat tubuh. Permukaan kulit yang mempunyai banyak ujung-ujung saraf peraba ialah ujung jari telunjuk, telapak tangan, telapak kaki, dan daerah kemaluan. Oleh karena itu, daerah-daerah ini sangat peka terhadap rangsangan berupa suntikan. Seorang tunanetra memanfaatkan kepekaan indera perabanya untuk membaca huruf braille. Sistem indera pada hewan. Sistem indera pada hewan vertebrata. Vertebrata memiliki sistem indera yang lebih berkembang dari hewan vertebrata. Penjelasan indera pada ikan, kata, burung, dan mamalia. 1. Sistem indera pada ikan. Ikan memiliki indera yang disebut urat sisi, mata, alat pendengaran, dan alat pencium. Urat sisi berfungsi mengetahui perubahan air, sehingga ikan mengetahui kedudukannya di dalam air. Indera yang berkembang baik pada ikan adalah indera pencium dan indera penglihatan. Indera penglihatan pada ikan berupa sepasang mata yang dilindungi selaput yang tembus cahaya. Indera pencium pada ikan terdapat di dekat mulutnya. Indera pendengar ikan hanya terdiri atas telinga dalam saja, yang berfungsi sebagai organ pendengar dan alat keseimbangan indera pendengar ini berkembang dengan baik. Kedua, sistem indera pada kata. Pada kata, indera penglihatan dan indera pencium berkembang lebih baik daripada organ indera lainnya. Indera penglihatan pada kata berupa mata yang dilindungi kelopak dan membran tembus cahaya yang disebut membran suscitan. Membran ini berfungsi menjaga kelembaban mata selama di darat dan menghindari gesekan selama di air. Indera pendengar pada kata hanya terdiri dari telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Bagian telinga paling luas berupa selaput rendang telinga. Membran timpani yang berfungsi menangkap getaran suara. Sistem indera pada reptil. Indera reptil yang berkembang dengan baik dan indera pencium pada kata dan indera
Indera pensiunnya terletak di langitan penggabungnya, berupa lubang-lubang kecil yang sisinya mengandung zat saraf fusium. 4. Sistem indera pada burung. Indera pada burung yang berkembang dengan baik adalah indera penglihatan yaitu mata. Mata burung dapat berakomodasi dengan baik, jaringan hidup dan mencari makanan pada malam hari pada retinanya banyak mengandung sebatang. Sedangkan burung yang hidup dan mencari makanan pada retinanya banyak mengandung sel hijau. Umumnya burung memiliki daya akomodasi yang sangat baik sehingga dapat terlihat maksudnya dari jauh. 5. Bisa beda pada mamalia. Indera mamalia umumnya berkembang dengan baik. Jika indera pada masing-masing mamalia berbeda-beda. Indera pendengaran tadi indera penciuman yang sangat tajam dalam B. Sistem indera hewan interserasa. Sistem indera masih sangat sederhana. Berikut ini dijelaskan sistem indera protozoa, Coelenterata, moluska, jenis tanah dan serangga. Pertama, sistem indera pada hewan marsupial, protozoa. Pada umumnya tidak memiliki indera, tetapi suka terhadap rangsangan cahaya. Bila ada cahaya kuat, amoeba dan para akan menjauh. Ya, itu indera pada hewan guna atau molika. Ketika terjadi dua pasang kecil dan pasang antena yang berbeda, dapat pasang sebagai pasang antena yang berbeda sebagai indera peraba. Indera pada cacing tikus dan banyak kanaria memiliki kesamaan dengan kemasan pada bagian indera yang demikian. Pintu mata tersebut sangat dekat karena rangsangan cahaya. Kanaria cenderung bergerak menjauhi cahaya. 5. Indera pada sisi tanah. Sisi tanah memiliki indera penerima rangsangan yang cukup baik. Indera tersebut berada di permukaan tubuhnya dan hanya mampu membedakan gelap terang. Total yang positif terhadap rangsangan cahaya tersebut dilakukan kulit bagian rangsangan basah, terutama pada bagian akhir di tempat. Sisi tanah cenderung bergerak menjauhi cahaya. Sisi tanah juga terhadap rangsangan basah. 6. Indera pada serangga. Serangga memiliki indera ada pula yang memiliki keduanya. Ada pula umumnya berhubungan dengan para rangsangan cahaya yang disebut homadium. Setiap homadium terdiri dari sel nukleus dan sel fotoreseptor dan sel pada dasar. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan dalam forum diskusi e-learning. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.